Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Mulk, dan kita masuk pada ayat ke-16 atau 17 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Sudahkah merasa aman kalian bahwa Dia yang di langit, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang? Atau sudahkah merasa aman bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepada kalian? Namun kelak kalian akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjadi teguran bagi kita bahwa seorang muslim itu tidak boleh merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah orang yang aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Makanya di sini Allah mengatakan aamintum man fis sama. Sudahkah kalian merasa aman dengan zat yang di langit itu? Karena Allah subhanahu wa ta'ala kalau menurunkan azabnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala biasanya menurunkan azab kepada kita itu sekonyong-konyong. Terkadang sedang tidur datang gempa, terkadang saat tidur datang kebakaran, tsunami, angin, dan begitu seterusnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-A'raf, awa amina ahlul qura an ya'tiyakum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun. Afa amina ahlul qura an ya'tiyakum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Ataukah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami, kata Allah, yang terkadang apabila datang di pagi hari sementara mereka sedang lalai bermain? Atau terkadang penduduk negeri itu merasa aman sementara siksa kami terkadang datang di malam hari sementara mereka sedang tertidur. Dan umumnya seperti itu, ikhwan. Kita lihat musibah-musibah yang terjadi di negeri kita atau di belahan dunia sana, itu umumnya didatangkan saat manusia lalai. Boleh jadi ketika mereka terlelap tidur, atau boleh jadi ketika mereka sedang lalai dari dunia. Dan begitulah Allah subhanahu wa ta'ala apabila mengirimkan azabnya memang seperti itu. Cuman kadang-kadang manusia lalai. Siapa yang menyangka, ikhwatu fiddin,
orang-orang yang mati kena tsunami di Aceh itu, mereka akan mati terjang tsunami, kan mereka tidak tahu. Mereka sedang tertidur, tahu-tahu datang tsunami. Atau musibah yang kecil sajalah, tanah longsor di Batam ini yang kemarin-kemarin merenggut jiwa. Apa orang yang mati kena tanah longsor dia tahu dia akan mati dengan tanah longsor? Kan tidak tahu. Tahu-tahu mati gitu saja, terkena timbun. Atau mungkin yang lebih besar, umpamanya kita lihat kebakaran dunia hari ini yang terjadi di Los Angeles, California. Siapa yang bisa membayangkan api yang nun jauh di atas gunung sana tiba-tiba merambah ke perkotaan dan tidak bisa dipadamkan? Sampai hari ini sudah banyak kerugian yang mereka alami, mulai daripada harta benda mereka, bahkan sebagiannya juga melayang jiwanya. Siapa yang menyangka akan terjadi kebakaran itu? Tidak ada yang menyangka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab kami yang datang terkadang di pagi hari atau yang datang terkadang di malam hari? Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surah Al-Mulk di sini, aamintum man fis sama, apa kalian merasa aman dari zat yang ada di langit itu? An yakhsifa bikumul ardh, yang bisa saja kemudian didatangkan bumi menjadi gempa dan menimpa kalian. Fa idza hiya tamur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surah Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yusrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun fa asbahat kassarin. Sungguh kami telah menguji mereka, maksudnya orang-orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya di pagi hari, tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Rabb kamu ketika mereka sedang tertidur, maka jadilah kebun itu menghitam seperti malam yang gelap gulita. Dahulu di zaman Bani Israel, ada orang kaya yang sangat dermawan lagi saleh dan memiliki 4 orang anak. Ketika ayahnya meninggal dunia, mewariskan kebun yang kebun itu luar biasa penghasilannya, karena ayahnya semasa hidup suka bersedekah, bahkan sedekahnya itu mendahulukan orang-orang miskin dibandingkan dia sendiri. Jadi kalau waktunya panen, orang-orang miskin suruh masuk duluan ke kebunnya, memetik hasilnya, kemudian sisanya diambil pemilik lahannya. Mana ada orang kayak gini zaman sekarang? Kalau zaman sekarang dipanen dulu yang bosok-bosoknya itu, ambillah katanya. Akhirnya ketika orang tuanya meninggal, rupanya anak-anaknya bakhil, bin medit alias pelit. Kecuali 1 orang yang mengikuti jejak ayahnya, tapi yang 3 orang ini bersepakat bahwa setelah orang tua kita meninggal, maka tidak boleh ada orang miskin masuk ke dalam kebunnya untuk mengambil hasilnya, maka kita dahului mereka. Itulah rencana 3 anak yang durhaka kepada orang tuanya ini. Padahal yang satu yang soleh sudah menasihati, jangan. Akhirnya kemudian di malam hari itu mereka sudah menghayal tuh, bahwa besok kita akan ke kebun memanen hasilnya,
dan hasilnya murni 100% diambil oleh kita. Tidak ada bagian bagi orang-orang miskin itu. Itu angan-angan di malam harinya. Lah ketika di malam hari itu mereka berangan-angan seperti itu, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu dengan tidak memberikan hak kepada fuqara wal masakin. Mereka tidak sadar bahwa malam itu Allah telah mengirim halilintarnya, kemudian membakar kebunnya dan merobohkan seluruh tanaman-tanamannya hingga para-parapnya. Tidak tersisa satu pohon kecuali terbakar, dan kebunnya menjadi hitam kelam gosong seperti gelap gulitanya malam. Ketika kemudian di pagi hari mereka sudah senang dengan peralatan mereka, pagi-pagi, betul pagi-pagi buta mereka datang ke kebunnya. Rupanya kebunnya sudah enggak ada. Disangkanya bukan kebun dia. Akhirnya balik lagi rutenya ke situ lagi, ya memang kebunnya itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fatafa 'alaiha ta'ifun mir rabbika wa hum naimun fa asbahat kas-sanim." Maka jadilah kebun itu menghitam terbakar seperti malam gelap gulita. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak kun fayakun. Maka jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 112 juga ada kisah yang mirip-mirip dengan kisah dalam surah Al-Qalam itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizkinya datang kepada mereka melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat dari perbuatan kekejian. Di Yaman, kisah ini kan bicara tentang kisah di Yaman, negeri Sabah. Negeri Sabah itu Allah bahasakan dengan negeri sorga. Kenapa negeri itu sampai Allah bahasakan dengan sorganya dunia? Karena di zaman itu tidak ada negeri seindah Sabah, di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmatnya luar biasa. Memiliki cuaca yang sehat. Kalau ada orang sakit dari luar masuk negeri Sabah itu sembuh dia. Kemudian memiliki kebun-kebun yang tidak pernah ada musimnya, musim terus. Kalau kita di sini mau duren kan harus nunggu musim duren tuh. Mau mangga nunggu musim mangga. Mau rambutan nunggu musim rambutan. Ini negeri nggak ada musimnya. Jadi setiap hari dipetik saja hasilnya. Apa enggak kaya tuh? Yang lebih hebat lagi, di kebunnya itu tidak ada satupun binatang baik kecil ataupun buas. Tidak ada semut, tidak ada kecoa, tidak ada kaki 3000, tidak ada nyamuk, tidak ada semut, semua bersih. Masuk hutan itu enggak gatal. Masuk kebun itu enggak gatal. Bahkan kalau memanen itu cukup diletakkan keranjangnya di atas kepala, masuk kebun, keluar sudah penuh tuh keranjangnya dengan buah-buahan. Nikmat mana lagi yang Allah anugerahkan ke negeri Sabah ini? Tapi mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan mulai meninggalkan agama tauhid, agama yang dibawa Sulaiman alaihi salam. Akhirnya kemudian karena mereka sudah sibuk dengan dunia, melupakan Allah Subhanahu wa taala, mulai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi. Maka Allah pakaikan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan dalam hidupnya. Kenapa? Karena negeri ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkan
tikus-tikus sebesar kucing. Kalau istilah kita tikus got lah ya. Kalau curut kan kecil ya. Bayangkan tikus-tikus sebesar kucing itu tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Tikus ini bentang lemah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak menghancurkan sebuah negeri, tidak perlu mengirim buaya darat, ikhwan. Yang katanya sekarang buaya darat itu sudah lepas itu di penangkarannya. Di pulau mana tuh? Di Pulau Bulu, hati-hati antum. Ya. Jangan buang hajat sembarangan di parit, kecaplok nanti. Karena belum tertangkap semua katanya nih buaya yang lepas ini. Jangan-jangan sudah lepas ke darat pula tuh. Buaya darat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tak perlu mengirim buaya lagi. Dikirimnya pula tikus untuk apa? Untuk menggerogoti waduk atau bendungan yang ada di Ma'rib sana. Mereka tidak sadar bahwa bendungan itu sedang digerogoti karena waduk di zaman dulu tidak terbuat dari semen kayak kita dicor. Kalau dicor mana bisa tuh gigi tikus gerogoti, bisa ompong semua tikusnya. Kalau dulu kan pakai kayu, digerogoti ya mudah lah. Satu kayu jebol, semua jebol. Akhirnya terjadi banjir bandang yang luar biasa. Allah katakan dalam surah As-Saba ayat 16, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Akan tetapi mereka justru berpaling. Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang sangat besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit daripada buah-buah dari pohon sidar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengadab sebuah kaum, maka terkadang Allah tidak menyisakan kaum itu. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita ikhwatu fiddin, jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada sebabnya. Kenapa orang itu merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, ikhwan? Pertama sebabnya, karena orang itu sudah senang, nyaman, tenang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Orang kalau bermaksiat dia tenang dengan maksiatnya. Orang kalau bermaksiat dia senang dengan maksiatnya. Ini tanda-tanda azab Allah Subhanahu wa taala mengintai dia. Tetapi terkadang ada orang-orang yang merasa lalai bagi orang-orang yang bermaksiat itu. Buktinya saya tak sholat, alhamdulillah sehat, si anu rajin sholat, si asam urat aja. Darah tinggi, kolesterol, stroke pun sekarang dia katanya. Ataupun ada orang-orang yang merasa, alah saya tidak pernah ke masjid juga kok, tidak pernah hadir di majelis taklim juga, usaha saya lancar jaya, biasa-biasa saja. Karena ada orang-orang yang kemudian tertipu dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya di atas kemaksiatan yang dilakukan kepada zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. Ingat, Rasul mengatakan, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi fa inna dzalika istidrajun. Bila engkau melihat Allah memberi hambanya perkara-perkara dunia yang diinginkannya di atas kemaksiatannya, ingat itu hanya sekedar istidraj. Istidraj itu artinya Allah membiarkan sementara sampai pada waktunya azab Allah akan menimpa mereka. Falamma nasu ma dzukkiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala mereka merupakan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala,
maka kami pun bukakan semua pintu kesenangan kepada mereka, sehingga apabila mereka sudah gembira dengan kemaksiatan itu, tiba-tiba kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka sebab yang pertama orang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala itu karena dia tidak pernah berpikir bahwa maksiat itu maksiat. Dia tidak pernah berpikir bahwa zina itu sebuah dosa besar, minum khamar itu sebuah dosa besar, judi itu sebuah dosa besar, dan begitu seterusnya. Lah ketika mereka tidak menganggap maksiat sebuah maksiat, inilah sebabnya kenapa orang itu merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang biasanya mereka melakukan maksiat tidak terang-terangan, alias maksiat ngumpet namanya. Nabi SAW mengatakan, nanti pada hari kiamat akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala aqwamun, beberapa kaum, lahumul hasanat, mereka membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, sehingga Nabi SAW mengistilahkan membawa pahala sebesar gunung Tihama. Tiba-tiba ketika dihadapkan kepada Allah, semua pahalanya dihabiskan di hadapan mereka. Mereka kaget. Datang membawa pahala di hadapan Allah, tiba-tiba setelah di hadapan Allah hendak membanggakan dengan pahalanya, malah Allah kemudian hapuskan semua ganjarannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan alasannya kenapa amalannya sia-sia. Nabi SAW mengatakan, idza khalau bimaharimillahin tahaquha, karena mereka kalau sedang bersendirian, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hadapannya ada hal-hal yang diharamkan, mereka pun menerjang keharaman itu. Maka orang yang sembunyi-sembunyi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terjadi hari ini. Kalau dulu mau maksiat sendirian itu agak sulit, tapi kalau sekarang hampir semua maksiat yang dilakukan sendiri-sendiri itu ya sudah membumi di mana-mana dengan adanya handphone. Coba handphone ini, kadang-kadang satu rumah semua punya handphone sekarang, istrinya punya, suaminya punya, anaknya punya, masing-masing maksiat tidak terang-terangan. Dan saya heran zaman dulu ya, kita tahu bahwa orang yang tertawa sendirian itu dikatakan orang gila. Zaman dulu kalau ada orang ketawa sendirian itu dibilang gila kan. Gila tuh ketawa-ketawa katanya. Sekarang orang yang ketawa sendirian itu di mana-mana ada. Ya kan? Duduk nengok handphone, toto ketawa. Toto tengok TikTok dia. Kalau dulu orang yang tertawa sendiri dibilang gila, sekarang orang yang tertawa sendiri dibilang apa? Karena di zaman sekarang orang gila yang tak tertawa, orang waras pula yang ketawa. Itu dibalik orang sekarang ini. Bayangkan sekarang maksiat lo sendiri-sendiri. Kadang-kadang orang buat konten-konten kreator itu, Masya Allah, mereka membawa dosa jariah. Ada yang kemudian membuka aurat mereka di ruang tertutup, kemudian direkam, habis direkam kemudian diupload. Coba bayangkan. Atau mungkin dia sedang membuat konten-konten itu, sedang menghina orang lain, menghina pemerintah atau apalah namanya, dan tidak ada unsur pendidikan di dalamnya, tidak ada unsur pengetahuan agama di dalamnya. Yang ada hanya maksiat dan kemaksiatan, mempertontonkan aurat, permainan, dan hal-hal yang tidak berguna dan tidak ada faedah bagi kehidupan umat manusia.
Mereka tidak sadar mereka sedang membuat Allah murka. Mereka sedang diintai dengan azab itu, dan mereka sedang melakukan dosa jariah itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, atau orang yang bermaksiat terang-terangan, kebalikan daripada yang kedua. Yang Nabi SAW katakan di dalam hadisnya, inna min sesungguhnya di antara umatku ini mu'afan, akan dimaafkan dosa-dosanya. Kullu ummati mu'afan, setiap umatku akan dimaafkan dosanya, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang mujahir. Sahabat bertanya, Rasul, apa yang dimaksud mujahir? Maka Rasul mengatakan, orang yang di malam hari dia bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah tutup aibnya, di siang hari diceritakan pula maksiatnya semalam. Orang yang bermaksiat di siang hari, Allah sudah tutup aibnya, diceritakan pula lah maksiat di siang hari, di malam hari kepada kawannya. Inilah orang yang bermaksiat terang-terangan, orang yang menceritakan dosanya. Kalau yang menceritakan dosanya saja, orang tidak tahu dia berbuat dosa, kemudian bercerita dia melakukan dosa, itu sudah dianggap terang-terangan. Macam mana dengan orang-orang yang betul-betul dia bermaksiat, manusia melihatnya? Maka ini sudah kurang ajar. Padahal makna dosa itu adalah sesuatu yang kau sembunyikan dalam dirimu, yang kalau manusia tahu engkau akan membencinya. Itulah dosa. Jadi ini sudah keluar daripada definisi dosa itu kalau dosa terang-terangan itu. Karena definisi dosa itu adalah sesuatu yang disembunyikan dalam hatinya. Dan manusia itu kalau melihat dia tidak suka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang terlena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terlena dengan nikmat Allah, sedangkan mereka banyak meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Ya tadi saya katakan, si anu sholat tapi usahanya sempit, si anu tak sholat usahanya lancar jaya. Si anu tak puasa, kalau Ramadan makan aja dia itu, tidak pernah puasa, tapi sehat badannya. Si anu sering puasa sakit-sakitan tuh. Jadi ada orang-orang yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala uji dengan kenikmatan. Tapi ingat ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, sampai kapan dia menikmati kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya? Tentu segalanya ada batasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat kepada manusia itu sebagai ujian, bersyukur atau tidak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, kami tambah. Kalau kalian kufur, azabku juga pedih. Dan yang terakhir, orang yang terlena dengan kezaliman. Orang yang terlena dengan melakukan kezaliman kepada orang. Kan ada orang yang kemudian biasa melakukan kezaliman, mengambil hak orang lain, menyakiti perasaan orang lain, mengambil hak orang lain. Dia tidak sadar bahwa doa-doa orang-orang yang dizalimi itu melesat ke langit dan pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam jangka yang panjang. Karena segala kezaliman itu pasti ada akibatnya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka Allah lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa orang yang aman dari makar atau dari azab Allah Subhanahu wa taala itu biasanya dilakukan pertama baik secara individu, pribadi-pribadi, atau terkadang dilakukan berkelompok-kelompok. Adapun secara individu, ya tadi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melibatkan orang lain. Seperti umpamanya dia berzina, dia minum khamar, dia berjudi, atau maksiat-maksiat yang lainnya. Itu maksiat-maksiat individu namanya.
Lah yang seperti ini jangan kemudian dipikir bahwa orang-orang yang mereka melakukan zina, khamar dan yang semacamnya Allah membiarkan, tidak, mereka sedang diintai azab. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, "Idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin faqad ahallu anfusahum adzab Allah." Kalau sudah menyebar perzinahan, sudah menyebar riba di sebuah tempat, maka artinya mereka sudah menghalalkan azab Allah ditimpakan kepada mereka. Dari sini Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang muhajirin, "Ya ma'syaral muhajirin, man lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta tu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw." Wahai orang-orang muhajirin, ingat, kalau sampai sebuah perzinahan, homoseksual, atau dengan kata lain LGBT itu sudah mulai tampak di tengah-tengah masyarakat, dan mereka sudah melakukan secara terang-terangan, dan apa yang dikatakan Rasul betul, hari ini sudah terang-terangan kan. Orang-orang yang melakukan perzinahan itu sudah terang-terangan. Karena kita lihat lokalisasi yang terkadang mirisnya itu justru malah dibiarkan oleh pemerintah. Alasannya karena ada pajaknya katanya di situ. Dibiarkan tuh maksiat itu. Banci-banci kaleng itu kan di mana-mana tuh. Saya pernah kaca mobil saya diketuk tuh. Tuk-tuk katanya, bang, banci kaleng. Waktu saya subuh-subuh tuh mau ngisi di Puskopkar, karena ngantuk, saya ngantuk-ngantuknya, ya. Jadi berhentilah di pinggir jalan itu, sebentar gitu ya. Tahu-tahu diketuk kacanya. Pas dibuka, bang, langsung saya tancap gas, ikhwan. Hilang ngantuknya. Subhanallah. Padahal itu sudah qiraah mau subuh loh ya. Kok bisa nongkrong di situ di pasar seken itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini kalau perkara-perkara seperti ini sudah dilakukan terang-terangan. Sekarang kan bisa di COD-kan barang saja. Perempuannya bisa COD sekarang untuk berzina, itu naudzubillah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka penyakit kan. Illa fasha fihi mutaun, kecuali Allah akan kirimkan kepada mereka taun, atau kalaupun tidak taun, penyakit-penyakit yang belum pernah terjangkit di zaman Nabi ada di zaman sekarang. Antum pernah dengar penyakit raja singa? Ya betul, singa raja. Ini penyakit. Ada namanya penyakit AIDS dan penyakit-penyakit kelamin yang lainnya. Sampai hari ini kan belum ada obatnya. Sekalipun taruhlah mungkin orang-orang cerdas berkumpul dari dokter sampai profesornya untuk mencari obat dari penyakit-penyakit ini, kemudian ditemukan, pasti Allah akan kirim bakteri yang lainnya. Karena yang mereka lawan itu bukan bakteri, yang mereka lawan itu Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menghendaki berhenti maksiat, maka penyakit itu akan hilang. Tapi kalau terus maksiat, pasti Allah akan jangkitkan kembali dengan berbagai macam penyakit dan namanya yang jauh lebih bahaya daripada penyakit sebelumnya. Lah terkadang maksiat itu ikhwatu fiddin dilakukan secara individu. Tapi ada juga maksiat itu dilakukan dalam sebuah lembaga. Mungkin dalam sebuah negara yang melakukannya. Seperti Nabi SAW mengatakan, "Man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaruna fima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum syadid." Ketika para pemimpin-pemimpin negara mereka tidak menerapkan hukum Al-Quran, jauh daripada sunnah Nabi SAW, enggan kembali kepada hukum Allah, lari daripada hukum nabinya Rasulullah, apa yang terjadi? Allah akan turunkan kepada bangsa yang seperti ini ba'sahum, azabnya.
azabnya yang sangat pedih. Boleh jadi dikirimkan musuh kepada negeri itu, boleh jadi sesama mereka saling berperang, boleh jadi sesama mereka saling menyerang, dan begitu seterusnya. Dan kita lihat terkadang ada beberapa anggota-anggota dewan atau mungkin apalah yang ada di atas sana, ketika hendak memutuskan sebuah perkara, kebijakan-kebijakan negara, terkadang tidak dilihat apakah ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Nah ini, tapi mereka jalankan saja. Ketika mereka menjalankan keputusan yang menyelisih Quran dan Sunnah, itu hakikatnya mereka sedang aman dari azab Allah. Dikiranya Allah membiarkan kelakuan mereka, mereka sedang diintai dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di sini bahwa jangan pernah merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, karena madaratnya banyak, ikhwan. Pertama, orang yang merasa aman dari azab Allah itu menjadikan seorang mukmin lalai dari ketaatan. Orang kalau sudah merasa aman dari makar Allah, lalai dia untuk melakukan ketaatan itu. Gak apa-apa, gak sholat juga, sehat badan saya, usaha saya lancar, malas akhirnya kan. Kenapa kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membuat seperti itu? Itu ujian, ikhwan. Kalau seandainya dosa itu ada cirinya, setiap melakukan dosa benjol kepalanya, mungkin tidak ada orang yang punya rupa ganteng itu, benjol semua. Kalau seandainya dosa itu ada alamatnya, sekali melakukan dosa keluar benjolnya sini, nanti melakukan dosa keluar lagi, lama-lama nggak punya kepala, benjol semua. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kan tidak memberikan perkara seperti itu. Atau boleh jadi kalau seandainya setiap orang yang melakukan dosa itu memiliki bau umpamanya, setiap melakukan dosa bau badannya, nanti melakukan dosa lagi bau badannya, mungkin gak ada orang itu mau berkawan dengan orang kan? Karena semua bau masalahnya. Tapi Allah tidak lakukan kan? Kenapa Allah tidak lakukan? Ini ujian bagi kita, ujian bagi kita. Apakah kita lalai dari ketaatan kepada Allah atau tidak? Kemudian yang kedua, bahwa merasa aman dari makar Allah itu sebab dari sebab-sebab orang yang bisa memasukkan ke dalam neraka. Karena aman dari makar Allah kan bagian daripada kabairudz dzunub, ikhwan. Dia adalah dosa daripada dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, tidaklah orang yang merasa aman dari makar atau azab Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mereka orang-orang yang rugi. Sebagaimana Allah mengatakan, wala ya'man min makrillahi illal qaum al-khasirun, kata Allah. Tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali mereka adalah kaum yang rugi. Kemudian yang terakhir, bahwa orang yang merasa aman dari makar Allah hakikatnya dia sedang melakukan dosa dari dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit kita melihat tentang kisah-kisah umat terdahulu. Bagaimana ketika mereka merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada mereka azab yang mereka tidak sangka akan turun kepada mereka. Contoh dalam surah Al-Qasas ayat 79. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Qarun, ma'ruf kisah Qarun. Qarun ini dikenal oleh semua agama. Islam ya menceritakan, Yahudi yang menceritakan, Nasrani menceritakan. Itu orang aneh Qarun itu. Dari dulu ceritanya itu tidak pernah lekang dimakan zaman. Kalau orang menceritakan tentang kerakusan dunia, pasti si Qarun yang diceritakan. Karena memang tidak ada manusia sekaya Qarun sampai hari ini. Lah ketika Qarun itu kan ada kebiasaan tuh sebulan sekali, dia akan keluar dan akan berdandan di mana seluruh perhiasannya akan nempel di badannya. Kemudian akan diiring-iringi dengan anak buahnya sehingga masyarakat Bani Israel melihatnya. Saya pikir yang seperti ini Qarun saja.
Rupanya banyak juga ibu-ibu tuh yang kayak gini. Lagi arisan, gelangnya dipakai, kalungnya dipakai, kancingnya saja cari yang warna kuning. Jadi dari atas kepala dipakai semua, udah kayak wayang aja. Karena penuh dengan perhiasan kan. Sampai dulu ada viral tuh orang habis haji pulang tuh kan emasnya dipakai semua kan. Saya pikir si Korun aja yang kayak gini. Rupanya ada ibu-ibu Korun pula. Jadi bagi orang-orang yang melihat si Korun ini, mereka mengatakan apa? Ya laita lana misla ma utiya Korun. Duhai kiranya aku seperti si Korun, enak benar ya si Korun itu katanya. Kendaraannya mewah, hartanya banyak, pengikutnya banyak. Jadi di zaman itu orang-orang yang sedikit imannya ketika memandang si Korun itu pengen kayak Korun. Ya laita lana mithla ma utiya Korun. Tetapi orang-orang yang beriman dan berilmu memperingatkan, waikum wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullah khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Berkatalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, celaka kalian, pahala Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Jadi orang-orang yang beriman menasihati kawan-kawannya yang mulai luntur keimanannya itu, celaka kalian, kenapa kalian ingin seperti Korun? Pahala di sisi Allah surga itu jauh lebih hebat dibandingkan kekayaan si Korun. Seolah-olah mereka mengatakan seperti itu. Tapi mereka tetap saja pengen seperti Korun. Maka ketika terjadi azab Allah kepada Korun dan Allah katakan fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan Korun bersama istana-istananya ke dalam bumi, maka tidak ada satu kelompok pun yang menolong Korun selain Allah, dan Korun tidak termasuk orang-orang yang bisa membela dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu orang-orang pun menyesal dan mengatakan, aku tak mau seperti Korun. Lihat, Korun ini kalau kita melihat sejarah Israiliyatnya, dulunya konon Korun ini bukan orang biasa. Dia orang alim, orang alimnya Bani Israel. Jadi Korun ini kalau baca Taurat itu indah banget suaranya. Kalau di zaman sekarang ini kori-kori lah ya, biasanya diundang untuk baca Quran saja di acara-acara tertentu lah. Korun tuh kayak gitu tuh, kemana-mana diundang untuk membaca Taurat karena indah suaranya, maka disebut munawwir. Ya, Korun itu saking indahnya suara itu lagi miskin. Ya. Tapi setelah kemudian dia datang kepada Nabi Musa meminta untuk didoakan supaya kaya dan diajarkan amalan-amalan yang bisa menjadi kaya, maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam karena melihat bagaimana kebaikan Korun dalam agamanya, dikiranya tidak akan terfitnah dengan harta kan. Maka Korun pun akhirnya mengamalkan apa yang dianjurkan Nabi Musa. Tak berselang lama akhirnya Korun menjadi orang yang paling kaya raya di zaman itu. Ketika sudah kaya, justru dia memusuhi Nabi Musa. Tidak ada terima kasihnya tuh. Makanya dia kemudian hasad kepada Nabi Musa. Dia yang kaya raya tidak dihormati orang, Nabi Musa yang miskin tapi kenapa dihormati orang? Mulai dia hasad. Akhirnya hendak buat makar kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan hendak memfitnah Nabi Musa berzina dengan seorang pelacur yang akan dibayar Korun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi nabinya. Fitnah Korun tidak berlaku kepada Nabi Musa. Bahkan Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, perintahkanlah bumi, aku sudah perintahkan kepada bumi, perintahkan saja bumi. Kalau suruh belah-belah tuh. Maka Musa merintahkan bumi untuk membelah dirinya, maka Korun dimasukkan dan diperosokkan ke dalam bumi bersama kekayaannya. Itulah ciri orang yang merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna.
Sekali-kali manusia itu mudah melampaui batas ketika kekayaan dibentangkan di hadapannya. Ini satu contoh bagaimana orang itu merasa aman dari azab Allah. Seperti Qarun itu, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kisah-kisah umat-umat dulu kan, kisahnya Fir'aun, kisahnya Namrud, kisahnya kaum Ad, kisahnya kaum Thamud, kisahnya kaum Lut, kisahnya kaum Madian. Mereka tidak bersyukur dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Diutus kepada mereka nabi, malah mereka kufuri. Malah sebagian mereka menantang kepada nabi yang diutus kepada mereka itu untuk didatangkan azab. Kalau engkau seorang nabi, datangkan azab, katanya. Seperti yang dilakukan kaum Tsamud. Nantang minta azab kepada Nabi Saleh alaihi salam. Akhirnya Allah utuslah Jibril. Setelah mereka membantai untanya Nabi Saleh, maka Jibril berdiri di depan kampung halaman mereka, kaum Sodom. Tiba-tiba Jibril berteriak dengan sekali teriakan, keluarlah guntur yang menghantam dan menghancurkan gendang-gendang manusia, sehingga tidak ada satu jiwa kecuali bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki sesuatu pasti terjadi. Aamintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Kalimat man fis sama, zat yang di langit, maksudnya Allah Subhanahu wa taala di sini menjadikan dalil bahwa Allah itu berada di mana? Di atas sana. Ini sebagai dalil bahwa keberadaan Allah itu di atas sana. Sebagaimana seorang jariyah ketika hendak dimerdekakan, tuannya bertanya kepada Rasul, bolehkah saya memerdekakan hamba sahaya wanita ini wahai Rasul? Kata Rasul, tunggu dulu. Kemudian Rasul mendatangi jariyah itu, kemudian bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Kemudian jariyah ini mengatakan, fis sama, di langit. Maka Rasul mengatakan kepada tuannya, a'tikha fa innaha mu'minatun, merdekakan hamba sahaya ini karena dia seorang mukmin, meyakini tentang keberadaan Tuhannya di atas sana. Dan itulah keyakinan Al-Quran dan Sunnah serta keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah itu berada di atas ketinggian, bukan berada di mana-mana. Karena di sini Allah mengatakan aamintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda, untuk ditelankan bumi kepada kalian. Dan kita tahu bahwa azab ditelannya manusia ke dalam bumi, kalau kita melihat azab-azab umat dulu, ya tadi contohnya Qarun. Allah tenggelamkan ke dasar bumi bersama seluruh kekayaannya kan. Sampai sekarang dikit-dikit nemu dompet di jalan aja harta Qarun katanya. Padahal kan harta Qarun itu sudah masuk ke dalam bumi kan. Kenapa nemu dompet dibilang harta Qarun? Ya karena berpikir pokoknya harta temuan itulah harta si Qarun lah gitu. Sudah azan pula. Tapi sampai di sini karena sudah azan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.